adik-adik semua, balik lagi dengan Bang Ivan di Ibadah Gereja Anak Smile. Dan adik-adik semua, Bang Ivan berharap kita semua dalam kondisi yang sehat, sukacita, beserta dengan keluarga kita. Nah adik-adik, selamat hari Minggu, dan kita mau mulai ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat siang. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan di sepanjang istirahat kami boleh bangun dengan baik. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau memuji Tuhan, kami mau beribadah, kami mau dengar-dengaran firman Tuhan. Mari Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan kiranya Tuhan kami mendapatkan kekuatan baru dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik semua, Bang Ivan mau tanya dulu nih kabarnya. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Haleluya. Nah adik-adik, memang kita sebagai anak-anak Tuhan harus luar biasa, harus dahsyat. Karena Bapa kita di surga luar biasa dahsyat. Amin adik-adik semua. Haleluya. Dan Bang Ivan ngerasain kayaknya adik-adik udah gak sabaran pengen memuji Tuhan. Amin. Nah sekarang Bang Ivan undang untuk kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian dengan semangat. Mari kita memuji Tuhan. Adik-adik semua, saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini temanya masih sama tentang inisiatif. Apa adik-adik? Inisiatif. Nah, adik-adik semua, kali ini kita mau belajar tentang inisiatif dari seseorang yang memiliki penyakit dan dia sadar bahwa penyakitnya ini hanya bisa disembuhkan sama Tuhan Yesus. Dan dia datang sama Tuhan Yesus. Bagaimana ya cerita selanjutnya? Nah, Bang Ivan mau ngajak kita untuk melihat sebuah video pendek dulu supaya firman Tuhannya lebih mudah dimengerti. Adik-adik siap? Mari kita saksikan. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink,
nor about your body what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow, nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Lord, if you are willing, you can make me clean. I am willing. Be cleansed. Adik-adik semua, setelah kita menyaksikan video pendek tadi, tiba saja kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4 dengan judul Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Bagi Ivan bacain. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong atau beramai-ramai mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku atau menyembuhkan aku," gitu ya adik-adik ya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu, sembuhlah orang itu gitu ya adik-adik ya, daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Jadi adik-adik, pada zaman dahulu kalau ada orang yang sakit kusta, pasti orang-orang di sekeliling yang ngatain, berarti ini dosanya banyak. Berarti ini dosanya banyak, karena ini suatu penyakit yang terkutuk adik-adik pada zaman itu ya. Lalu yang kedua, karena penyakit kusta yang dimana pasti borok di mana-mana, orang-orang di sekitar pasti menjauhi orang yang sakit kusta ini. Kenapa? Karena jijik adik-adik. Banyak koreng di sekujur tubuhnya, di seluruh tubuhnya. Jadi kalau ada orang mau berhadapan-hadapan gitu ya, berpapasan, pasti yang sehat ini menghindar, menjauhi, takut kena najis daripada orang yang sakit kusta ini adik-adik. Dan adik-adik semua, orang yang sakit kusta itu pasti diasingkan, dijauhi, dikucilkan, dikata-katain. Sedih banget dah, sampai gak boleh masuk rumah Tuhan. Nah, pada suatu kali mungkin udah depresi gitu kan, akhirnya dia mendengar ada suatu pribadi, seseorang yang bisa menyembuhkan. Dan pada saat itu
Dia mencari siapa beliau ini, siapa orang ini. Dan orang itu kita sangat kenal. Siapa adik-adik? Tuhan Yesus, betul. Dan waktu itu Tuhan Yesus sedang khotbah, lagi ada di sebuah bukit adik-adik ya. Dan saat orang-orang Tuhan ceramahin, Tuhan berfirman, Tuhan berkhotbah, lalu datanglah orang yang penyakit kusta ini. Tadi kalau dari videonya gitu kan, mengintip-ngintip, kapan nih Tuhan Yesus santai, kapan nih Tuhan Yesus bisa tenang gitu ya, sendirian. Lalu Tuhan Yesus tetap berkhotbah, menyelesaikan ceramahnya, dan tiba saatnya mereka berjumpa, mereka bertemu adik-adik. Dan perjumpaan dengan Yesus membuat orang yang kena kusta ini sembuh adik-adik. Lihat, inisiatif seorang yang mempunyai penyakit kusta mencari Tuhan. Siapa pribadi ini? Siapa namanya? Dia di mana aja? Ngikutin. Waktu Tuhan lagi sibuk gitu ya, lagi mau khotbah, dia ngikutin dari kejauhan karena dia sadar ya, mungkin aduh, aku ini nggak layak di hadapan Tuhan gitu. Tapi dia tetap datang. Dia tetap dari jauh ngikutin Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya Tuhan menyembuhkan. Bagaimana dengan kita adik-adik? Sesungguhnya kita juga adalah orang-orang yang penuh dengan sakit. Walaupun kita nggak sakit secara fisik, tapi diri kita ini, hidup kita ini banyak sakitnya adik-adik. Mungkin kalian sakit hati, kecewa. Mungkin kalian terluka hatinya gara-gara dendam sama orang lain, gara-gara dibully mungkin ya kan. Akhirnya kita jadi marah gitu, kesel. Dan itu secara tidak sadar memberikan efek sakit kepada hati kita, kepada pikiran kita, pada mental kita adik-adik. Tapi adik-adik harus mengikuti teladan daripada seorang yang sakit kusta ini. Dia tahu, dia sadar bahwa dirinya sakit, dan hanya Yesus yang dapat menyembuhkan dia. Dan dia mencari dan dia berusaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, minta kesembuhan. Dan perjumpaan dengan Kristus membuat dia bebas. Dia sembuh, bersih, dia diterima sama keluarganya mungkin ya. Dia mungkin udah berkeluarga gitu. Karena di video juga tadi ada anak gitu, ada ibu. Dia diterima lagi ke teman-temannya dan dia dapat masuk ke rumah ibadah. Datang gitu kan ke imam-imam atau waktu itu zaman itu pemimpin gereja. Dan dia diterima. Kebingungan semuanya adik-adik. Kenapa orang yang sakit kusta ini sembuh total, dicek sana sini, sembuh, sehat kayak bayi baru lahir. Kenapa? Karena berjumpa dengan Kristus, karena mencari Yesus. Adik-adik, pesan Bang Ivan juga, carilah Yesus. Temui, jumpai Yesus, karena perjumpaan dengan Kristus memperoleh kesembuhan, memperoleh kemerdekaan. Bagaimana caranya Bang Ivan? Berdoa, baca Alkitab. Semangat kalau lagi ada ibadah-ibadah. Gitu adik-adik. Nah, firman Tuhan pada hari ini cukup sekian adik-adik ya. Dan Bang Ivan berharap kita semua bisa mengerti dan melakukannya. Dan adik-adik, terakhir kita ada ayat hafalan. Ini ayat hafalannya. Oke adik-adik semua, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.